Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 beranggotakan Birrul Walidain, Arif Nandar, Amanda Arga Nabila, Faris Rashid, dan Aja Tita Umara akan mencoba memaparkan rancangan teknis dari proyek yang kami bangun, yaitu dengan judul e-hospital. Nah, untuk pertama, kita masuk ke pendahuluan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa konsep yang kami angkat dalam proyek ini berkenaan dengan peminjaman alat-alat kesehatan yang disediakan oleh institusi kesehatan atau bahkan milik pribadi. Nah, sehingga aktor yang kami libatkan di sini yang terdapat pada proyek ini yaitu user dan admin. Nah, user di sini berperan sebagai sosok yang mempresentasikan orang yang melakukan peminjaman alat medis. Nah, setelah si user tersebut melakukan beberapa step per step, nah, salah satunya itu membuat akun di web. Nah, kemudian admin sebagai orang yang memantau proses peminjaman yang dilakukan oleh user terhadap alat-alat kesehatan atau alat medis tersebut. Nah, di mana di sini salah satu dari tugas si admin ini yaitu memeriksa dan menginput jumlah barang yang tersedia. Nah, adapun daftar aktor yang terdapat dalam proyek ini yang seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya pada pendahuluan, yaitu user dan admin. Nah, user adalah orang yang melakukan peminjaman alat medis setelah membuka akun web pada proyek ini. Nah, kemudian admin ini berperan sebagai orang yang memantau proses peminjaman alat-alat oleh si user. Nah, salah satu dari tugas si admin ini yaitu memeriksa dan menginput jumlah barang yang tersedia. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Faris Rashid akan melanjutkan presentasi bagian use case diagram. Jadi pada use case diagram ini terdapat dua aktor yaitu user dan admin. Kedua user dan admin ini dapat melakukan login serta buat akun. Jadi di sini ada extend yang mana admin dan user bisa melakukan login langsung jika sudah memiliki akun atau dapat juga membuat akun terlebih dahulu jika belum memiliki akun. Kemudian setelah login maka user dapat melakukan peminjaman atau sewa alat serta admin dapat melakukan upload data alat. Jadi di sini ada include yaitu si user dan si admin harus melakukan login terlebih dahulu untuk melakukan aktivitas meminjam atau sewa alat serta upload data alat. Kemudian setelah itu user dapat juga melakukan menunggu konfirmasi peminjaman. Setelah melakukan peminjaman dia akan menunggu konfirmasi peminjaman. Dan admin dalam hal ini melakukan konfirmasi pinjam. Konfirmasinya dapat berupa ya ataupun tidak. Jika konfirmasinya berupa true, maka user dapat melakukan pengambilan alat seperti itu. Kemudian activity diagram yang pertama adalah bagian user. Nah, di sini user melakukan aktivitas membuka web e-hospital. Jadi di sini ada start point, kemudian user membuka web e-hospital. Kemudian di sini ada proses pembuatan akun ya. User menekan tombol account dan user menekan tombol daftar di sini karena user belum memiliki akun. Kita anggapnya. Kemudian user mengisi data diri yang diminta, melakukan konfirmasi segala macam, mengupload KTP dan segala macam. Kemudian user menekan pilihan daftar untuk melakukan pendaftaran. Kemudian di sini ada sebuah decision making yaitu apakah data diri sudah lengkap. Maka jika belum maka akan mengisi kembali data diri yang diminta. Maka akan diminta untuk mengisi kembali data dirinya. Dan jika data diri sudah lengkap maka akan selesai untuk aktivitas membuka web e-hospital serta aktivitas membuat akun. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai activity diagram dari user, yaitu melakukan peminjaman alat kesehatan. Nah, di sini ada pun flow dari activity diagram ini,
Yang pertama di sini user masuk ke web e-hospital terlebih dahulu. Nah, setelah masuk ke web e-hospital, nah user dapat menelusuri alat kesehatan yang dibutuhkan atau diperlukan dan ingin dipinjami oleh si user tersebut. Nah, kemudian user memilih rumah sakit penyedia alat setelah menelusurinya, kemudian keluar rumah sakit yang menyediakan alat. Nah, user memilih salah satu rumah sakit tersebut. Nah, kemudian apabila rumah sakit stok alat yang tersedia di rumah sakit tersebut sedang kosong, maka si user kembali memilih rumah sakit yang lain yang juga menyediakan alat tersebut. Nah, namun apabila setelah memilih rumah sakit dan alatnya pun stoknya masih tersedia, maka si user dapat melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu melakukan check out alat kesehatan yang akan dipinjam tersebut. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang diagram aktivitas dari aktivitas pengambilan alat medis. Yang pertama adalah user diharuskan untuk mencetak atau mengcapture struk peminjaman. Setelah melakukan peminjaman pada aplikasi web e-hospital, lalu user pergi ke rumah sakit yang telah didaftarkan, rumah sakit atau layanan kesehatan yang telah didaftarkan pada peminjaman untuk mengambil alat kesehatan. Setelah itu user memperlihatkan struk peminjaman kepada admin yang telah di-capture sebelumnya. Lalu admin melakukan pengecekan pada struk yang diberikan oleh user, lalu ada decision. Jika admin tidak memberikan persetujuan, jika ada masalah dengan struk peminjaman yang dibawa oleh user, seperti struk tidak sesuai dengan data peminjaman yang dicek oleh admin pada web e-hospital, maka user diharuskan untuk mengcapture ulang struk peminjaman dengan benar. Lalu akan mengulangi proses tersebut. Lalu user pergi ke rumah sakit, lalu memperlihatkan struk peminjaman, lalu dicek oleh admin. Jika struk yang diberikan oleh user sesuai dengan data di data admin, maka maka admin akan mengambil alat yang ingin dipinjamkan kepada user. Maka user akan menerima alat medis yang dipinjamkan. Lalu selesai. Sekian dari saya. Kemudian di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai aktivitas admin, yaitu yang ada aktivitas menginput data barang. Jadi di sini ada start point ya. Kemudian admin ini mengecek ketersediaan alat medis di rumah sakit yang ada ketersediaannya, berapa jumlahnya. Kemudian masuk ke web hospital menggunakan akun admin tentunya, dengan mengisi username dan password. Kemudian jika username dan passwordnya valid, maka akan lanjut. Atau jika tidak valid, maka diminta untuk mengisi username dan password kembali. Kemudian jika valid, maka admin menginput data ketersediaan alat ke sistem web e-hospital sesuai dengan data yang sudah dicek tadi. Kemudian admin menyimpan data yang telah diinput ke web hospital tadi. Kemudian di sini finish. Kemudian aktivitas kedua yaitu admin melakukan konfirmasi. Jadi di sini ada start point. Kemudian admin memeriksa struk pinjaman dari pasien. Kemudian ini memeriksa struk peminjaman dari pasien yang datang ke rumah sakit ya. Kemudian admin memberikan alat kepada pasien. Kemudian admin membuka web e-hospital. Setelah admin membuka web e-hospital dengan mengisi username dan password, kemudian jika tidak valid maka meminta mengisi kembali, dan jika valid maka melakukan konfirmasi alat yang sudah dipinjam oleh pasien ke sistem. Jadi alat yang sudah dipinjam tadi dikonfirmasi bahwa alatnya telah sampai ke si pasien gitu. Kemudian finish point. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deployment diagram dari sistem web e-hospital. Di dalam diagram ini terdapat 4 node, yaitu device, application, SAMPP, dan web server. Yang pertama adalah node device, yang mana terdapat dua bagian, yaitu user dan admin. User dapat mengakses aplikasi atau web e-hospital melalui PC dan handphone, sedangkan admin mengakses melalui PC. Lalu terdapat Node Application yang merupakan web e-hospital yang dibuat menggunakan framework Vue.js. User dan admin, maaf salah.
Device dapat mengakses aplikasi atau web ekosistem menggunakan protokol HTTP. Lalu selanjutnya ada Node SMPP yang merupakan database dari sistem web yang terdapat komponen Apache dan MySQL. Lalu yang terakhir terdapat Node Web Server yang berisi berbagai informasi seperti daftar barang, info tersedia, info rumah sakit, dan daftar pesanan. Baik, saya Birul Waidain akan menjelaskan mengenai komponen diagram dari web e-hospital. Yang pertama terdapat menu utama yang merupakan halaman awal atau beranda dari web e-hospital. Di dalam menu utama kita dapat mengakses beberapa fungsi atau fitur dari web tersebut, yaitu account, informasi, dan peminjaman. Di dalam Node account terdapat sign-in dan yang memiliki fungsi untuk user yang sudah memiliki akun sebelumnya, dan komponen sign up untuk user yang belum mempunyai akun dan akan membuat akun di dalam web. Jika user melakukan sign in atau sign up, maka akan diproses ke dalam web server, ke dalam komponen verifikasi data, dan akan mengecek di dalam database data akun. Jika user login, dicek di dalam komponen data akun apakah akun tersebut sesuai dengan di dalam database. Dan jika user melakukan sign up atau membuat akun, maka akun yang sudah selesai dibuat akan disimpan di dalam database data akun. Lalu fitur yang selanjutnya adalah informasi. Terdapat beberapa komponen seperti info tersedia, info rumah sakit, dan daftar pesanan. Node informasi memiliki hubungan kebergantungan ke dalam komponen daftar alat di dalam subsistem database di dalam web server. Lalu selanjutnya terdapat fungsi peminjaman, terdapat komponen search dan komponen pinjam. Yang mana jika user melakukan pinjam, akan ditampilkan kolom search jika user ingin alat medis tertentu, dan akan juga ditampilkan beberapa informasi seperti info tersedia, info rumah sakit, dan daftar pesanan sebagai informasi user dalam melakukan peminjaman. Lalu yang selanjutnya ada Node Web Server. Di dalamnya terdapat komponen verifikasi data dan subsistem database yang berisi komponen data akun dan daftar alat. Mungkin hanya itu dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk diagram package mempunyai beberapa isi package, antaranya ada package tampilan sebagai front-end dan package database sebagai back-end. Di dalam package tampilan ini terdapat package-package lainnya seperti landing page, tool, rekap pinjam, konfirmasi, stroke, all tools, notifikasi, on-loan, login, history, detail on-loan, detail history, dan sign-up. Fungsi dari package tampilan ini untuk menampilkan tampilan aplikasi yang digunakan. Kemudian untuk package database mempunyai terdapat package-package antaranya ada information, info tersedia, info rumah sakit, daftar pesanan, user, dan daftar barang. Fungsi dari package database ini sendiri untuk menyimpan data, mengupdate data, dan mencari data pasien. Kedua, package ini saling berhubungan atau berelasi. Kemudian selanjutnya di sini ada kelas diagram. Kelas diagram ini bisa dibilang di bawah folder, yaitu file ya. Jadi di sini terdapat beberapa kelas yang mana kelas utamanya itu adalah landing page. Jadi di sini adalah sebagai pusat semuanya. Jadi pada landing page ini kita dapat melakukan search ke dalam kelas search, nantinya dapat melakukan all tool untuk mengakses all tool semuanya pada kelas all tool. Kemudian dapat juga melakukan login, dapat juga melakukan mengecek notifikasi, kemudian dapat mengecek juga on-loan, serta mengecek history, dan akan mengakses ke masing-masing kelasnya. Jadi yang pertama ada mengakses kelas login. Jadi dalam kelas login ini kita dapat melakukan login tentunya, kemudian kita dapat melakukan sign up jika belum memiliki akun, yang akan diarahkan ke kelas sign up. Jika bisa juga kita melakukan forgot password jika kita melupakan password dari akun kita, dan akan diarahkan ke kelas lupa password untuk melakukan reset password di sini. Kemudian pada kelas sign up sendiri, di sini kita bisa melakukan sign up tentunya. Kemudian kita juga bisa melakukan login jika kita sudah memiliki akun. Kemudian di sini kita juga dapat mengupload foto KTP serta mengupload foto selfie bersama KTP untuk melengkapi atribut yang diperlukan. Kemudian jika sudah, maka kita akan kembali ke landing page dan bisa mengakses
langsung search itemnya, search alat yang mau dipinjam, atau kita search, kita melakukan auto dulu, kita mengakses semua tool yang ada atau semua alat yang ada yang tersedia di aplikasi. Kemudian baru melakukan search. Jadi setelah melakukan search, maka kita akan diarahkan ke halaman toolnya, yaitu untuk peminjaman alatnya, untuk ketersediaan di rumah sakit mana kita mau meminjam alat tersebut. Pada di sini kita terdapat list tool ya. List tool misalnya ada ventilator. Ventilator yang pertama ada di rumah sakit A, di rumah sakit B, dan sebagainya. Kemudian di sini kita dapat melakukan peminjaman. Setelah kita pinjam, maka akan diarahkan ke kelas rekap peminjaman. Pada kelas rekap peminjaman kita bisa melakukan check out serta memasukkan jumlah pinjam dan tanggal pinjam serta tanggal kembalinya. Kemudian setelah melakukan check out, maka diarahkan ke kelas konfirmasi. Di sini berisi informasi mengenai tool yang akan kita pinjam, serta di sini kita bisa melakukan cetak bukti untuk mencetak bukti struk yang akan kita bawa ke rumah sakitnya untuk meminjam alat yang dibutuhkan. Kemudian di sini kita dapat mengakses dari landing page ya, dapat mengakses notifikasi yang berisi list notifikasi apa-apa saja. Kemudian kita bisa mengakses juga on loan, yaitu mengakses barang-barang atau alat apa saja yang sedang kita pinjam. Terdapat informasi dasar yaitu nama alatnya, kemudian jumlah pinjamnya. Kemudian kita bisa melakukan detail alat tersebut, maka akan diarahkan ke kelas detail on loan, yaitu detail dari alat yang mau kita nampakkan detailnya. Kemudian kita bisa mencetak bukti juga di sini. Kemudian kita bisa melakukan history. Jadi di history ini juga sama seperti on loan, kita bisa melakukan detail dan akan ditampilkan detail serta bisa mencetak bukti juga. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.